Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Marlon Brando, NIM 0203212122. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tingkat 1, jurusan Peternakan, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Di kesempatan video kali ini, saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Tarung Sarung. Yang mana video ini dirilis pada tahun 31 Desember 2020. Disutradarai oleh Archie Hekageri. Diproduseri oleh Chan Parvez Servia dan Fiaz Servia. Penulis naskah yaitu Archie Hekageri, perusahaan yang memproduksi yaitu Star Vision Plus, didistributor oleh Netflix. Untuk tokoh atau pemeran yaitu Panji Zoni sebagai Denny Russo, Yayan Ruhian sebagai Pak Khalid, Maizura sebagai Tenri, Kemal Faruk sebagai Sanrego, dan masih banyak pemain lainnya. Untuk durasi pada video ini untuk durasi pada film yaitu 115 menit. Genre yaitu aksi dan romance. Bahasa. Untuk bahasa yang digunakan pada film kali ini yaitu bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Melayu Makassar, dan bahasa Selayar. Baik, saya akan menjelaskan sinopsis pada film Tarung Sarung. Film Tarung Sarung mengikuti kisah Denny Russo, pemuda asal Jakarta yang berasal dari keluarga kaya raya. Denny adalah anak pemilik Russo Corp, pengusaha properti terbesar di Indonesia. Ia menjalani kehidupan bergemilang harta atau materi sejak kecil, hingga membuatnya kehilangan kepercayaan akan keberadaan Tuhan. Suatu ketika, Denny diminta untuk pulang ke kampung halaman ibunya di Makassar guna mengurus bisnis di sana. Keberadaan Denny di Makassar perlahan mengubah cara pandangnya terhadap hidup, terutama ketika ia bertemu dan jatuh cinta pada Tenri. Tenri adalah gadis cantik asli Makassar yang juga seorang aktivis lingkungan. Denny berusaha mendekati Tenri, namun memilih menyembunyikan latar belakang keluarganya. Pasalnya Tenri membenci Russo Corp yang dinilai sebagai perusahaan kapitalis dan perusak lingkungan. Hubungan asmara mereka juga terhalang ketika ada pemuda asli Makassar bernama Sanrego yang juga menyukai Tenri. Tak hanya sekedar suka, tapi Sanrego juga memaksa Tenri menerima pinangannya. Mengetahui ada pria lain yang juga menyukai Tenri, Sanrego lantas menantang Denny untuk bertanding dalam turnamen Tarung Sarung. Pemenang turnamen inilah yang nantinya akan bisa meminang Tenri. Tarung Sarung adalah turnamen bela diri yang diadopsi dari tradisi dan budaya suku Bugis di Makassar. Tradisi Tarung Sarung dulu kerap digunakan untuk menyelesaikan konflik antara dua orang yang tengah bermasalah. Menyadari dirinya tidak pandai bertarung, Denny kemudian menemui Pak Khalid, seorang penjaga masjid yang juga ahli bela diri dan juga merupakan legenda tarung sarung, untuk melatihnya. Di saat bersamaan pula, dia mulai mengenal Tuhan setelah sekian lama tidak mempercayainya. Dalam waktu latihan
Dalam waktu latihan, Denny akan diperlihatkan juga sebuah budaya yang ada di Makassar, yaitu pindah rumah. Setelah beberapa lama waktu berlalu, waktu turnamen pun tiba, dan Denny yang sudah melewati berbagai latihan dari Pak Khalid sudah siap untuk mengikuti turnamen tarung sarung. Denny pun dengan mudah sampai ke final. Begitupun dengan Sanrego yang merupakan juara berturut-turut. Tidak disangka, Denny menang melawan Sanrego, tapi Sanrego tidak menerima dengan kekalahannya. Sanrego pun menantang Denny untuk melakukan si gajang laleng lipa Denny. Denny yang ketakutan menghampiri Pak Khalid, dan Pak Khalid menenangkan Denny dan meyakininya bahwa Denny pasti akan menang. Ketika akan mulai, Denny mengingat pesan Pak Khalid, di mana dia mencoba untuk ikhlas dan menyerahkan kepada Tuhan. Akhirnya Sanrego kalah dan polisi datang untuk menangkapnya karena telah melanggar aturan. Baik, dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan pada film ini. Yang mana untuk kelebihan pada film ini yaitu kita dapat mengenal salah satu keberagaman budaya di Indonesia, yaitu suku Bugis. Banyak pesan moral yang dapat kita petik dari film ini. Contohnya, kita bisa menyelesaikan masalah dengan hanya 4 mata tanpa harus tawuran seperti yang marak pada saat sekarang ini. Untuk kekurangannya yaitu terdapat aktor baru yang masih kaku dalam memerankannya. Tarung sarung memang banyak menampilkan aktor-aktor muda pendatang baru. Sayangnya, mereka masih terlihat kurang luwes menampilkan aktingnya. Buat sebagian penonton mungkin terasa tak terganggu, tapi hal itu cukup disayangkan. Sekian video dari saya mengenai resensi sebuah film yang berjudul Tarung Sarung. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.